Saudara, Kompas Petang juga menyoroti Presiden Joko Widodo yang secara tegas melarang menterinya berbicara terkait isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Larangan ini disampaikan Presiden di depan menterinya di sidang Kabinet Paripurna. Presiden Joko Widodo melarang menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi meminta menteri tidak membuat polemik di masyarakat. Larangan itu termasuk soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Situasi seperti ini kita memerlukan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak. Menurut Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, pernyataan Presiden Jokowi menegaskan jika pemerintahnya tidak tertarik dan tidak pernah membicarakan soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Muldoko meminta masyarakat tidak lagi berpolemik tentang isu penundaan pemilu dan presiden 3 periode. Pemerintah tidak pernah membicarakan itu. Kalau itu persoalan bergelinding di luar, janganlah melibatkan pemerintah. Kalau itu bergelinding di DPR, itu urusannya DPR. Pemerintah tidak pernah membicarakan sedikit pun tentang 3 periode lah, tentang perpanjangan lah di sidang kabinet. No, never. Sama sekali tidak. Tidak ada. Justru Presiden kemarin menegaskan, jangan lagi ada berbicara tentang itu. Kita fokus melihat bagaimana kesulitan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat. Itu langkah-langkah Presiden di dalam menghadapi situasi inilah sungguh diperlukan. Itu lebih penting daripada berbicara di luar itu. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta menterinya berhenti membahas penundaan pemilu dinilai Partai Gerindra sebagai langkah yang bijak. Arahan ini penting agar para menteri bisa fokus bekerja. Jangan sampai waktu yang tinggal sedikit lagi dari masa pemerintahan sekarang habis oleh sebuah kegaduhan yang sebenarnya merupakan PP sang kosong. Karena jadwal pemilu udah ada. Ya artinya kan selama ini dari Pak Jokowi sendiri kan pernyataannya kan tidak ada yang meminta penundaan kan, itu yang saya tahu. Dari menterinya yang meminta penundaan. Kecuali dari beliau langsung, tetapi setahu saya tidak ada pernyataan dari Pak Jokowi. Dan permintaan itu menurut saya logis, rasional, harus didukung, sehingga kita tidak akan dengar lagi menteri-menteri sibuk urusan penundaan pemilu, karena itu bukan tupoksinya mereka. Sebelumnya, Saudara, ada 2 menteri Presiden Joko Widodo yang mengusulkan penundaan pemilu 2024. Nama pertama adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ia adalah menteri yang paling disorot karena dalam beberapa kesempatan Luhut mengusulkan penundaan pemilu. Salah satunya adalah di acara kick-off presidensi G20 di Jakarta. Luhut menyebut, kenapa duit segitu besar? Itu kan banyak, itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nantilah, kita masih sibuk dengan COVID. Keadaan masih begini dan seterusnya. Itu pernyataan kata Luhut. Dan kemudian ada menteri kedua yang juga menyebut soal penundaan pemilu. Ia adalah Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Investasi atau Kepala BKPM. Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 30 Maret lalu, Bahlil menyatakan, saya pikir kalau dari sisi investasi, pengusaha itu kan butuh kepastian, stabilitas politik. Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme undang-undang, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi. Itu yang dinyatakan oleh Bahlil Lahadalia. Tapi kemudian hari ini Presiden Joko Widodo secara tegas melarang menterinya berbicara soal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Ini akan kami bahas bersama narasumber kami yang sudah bergabung. Ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Cindy. Mas Adi, larangan Presiden kepada menterinya untuk bicara soal penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode sudah cukupkah untuk menghentikan polemik ini? Ya minimal permintaan Presiden untuk menterinya tidak bicara tentang penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode
ini bisa mengurangi resistensi publik terkait dengan amarah mereka yang seakan-akan memang usulan soal perpanjangan dan 3 periode itu muncul dari kalangan istana. Tapi akan semakin mantap kalau kemudian Presiden itu mengungkapkan 2 hal. Pertama, menolak secara tegas penundaan pemilu 2024 atau jabatan Presiden 3 periode. Itu luar biasa kalau disampaikan. Yang kedua, misalnya, Presiden juga akan mengancam kepada menterinya yang tetap ngeyel, berkampanye secara agresif, sampai saat ini misalnya mengonsolidasi dukungan untuk terus melakukan upaya-upaya supaya pemilu itu ditunda ataupun jabatan Presiden 3 periode. Kalau itu yang dilakukan, saya kira publik akan berhenti mengkritik pemerintah, berhenti akan menyasarkan pelunyasarnya itu kepada istana. Ini adalah ketegasan-ketegasan yang akan mengunci bahwa dalam hal ini Jokowi itu tidak mau dan mereka menterinya tidak lebih dari sekedar ingin mempermalukan dan menampar wajah Jokowi dengan usulan-usulan yang sebenarnya sangat kontraproduktif dengan Jokowi yang dinilai sebagai pemimpin yang lahir dari bawah dan menjunjung tinggi demokrasi. Tapi ini ada secercah harapan sebenarnya, Cindy. Minimal Presiden sudah mulai menyentil para menterinya untuk tidak offside, bicara isu-isu yang sebenarnya tidak nyaman di tengah masyarakat kita yang sedang kesulitan saat ini. Tapi karena sifatnya sentilan, tidak terlampau terasa, makanya kemudian yang diinginkan oleh rakyat secara umum adalah tendangan yang cukup keras dari Presiden. Mengancam menterinya yang ngeyel ngomong tentang penundaan jabatan Presiden 3 periode di reshuffle tentu saja, dan itu yang ditunggu oleh publik. Mungkinkah di reshuffle karena orang atau menteri yang berbicara soal penundaan pemilu adalah Luhut Binsar Panjaitan yang kita semua tahu bahwa dekat dengan Presiden Joko Widodo? Ya kan dalam sistem presidensialisme itu Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan dipilih oleh DPR, bukan dipilih oleh MPR ya, dan bukan dipilih oleh elit-elit tertentu. Mestinya Jokowi menggunakan tangan besinya untuk mengganti para menterinya yang jelas-jelas mempermalukan Presiden, yang jelas-jelas telah membuat sentimen negatif terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bulan lalu misalnya, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi luar biasa, 75%. Tapi kemudian agak sedikit menurun secara signifikan ketika ada isu soal penundaan pemilu dan jabatan Presiden 3 periode. Saya menduga investor yang lari dari IKN beberapa waktu yang lalu, ini buntut dari instabilitas politik yang justru dilahirkan dari internal Jokowi. Para menterinya yang sibuk bicara tentang penundaan dan soal jabatan Presiden 3 periode. Bukannya fokus soal investasi datang ke IKN, malah cawe-cawe dan genit bicara tentang perpanjangan masa jabatan Presiden. Ini yang mestinya harus dilihat secara utuh oleh Presiden. Kalau ngomong berani ataupun tidak, mestinya Jokowi cukup powerful dalam konteks ini. Toh begitu banyak menteri-menteri yang lain yang masih bisa diandalkan dalam urusan investasi, dalam urusan luar negeri, ataupun kerjasama dengan pihak-pihak yang lainnya. Apakah langkah yang harus diambil Presiden adalah mereshuffle menteri yang membicarakan atau mewacanakan penundaan pemilu dan juga jabatan Presiden 3 periode, atau cukup Presiden saja dengan tegas bahwa saya tidak mau, saya tidak menerima usulan atau apapun terkait dengan penundaan pemilu dan jabatan 3 periode? Mana yang lebih efektif untuk menghentikan polemik? Bagi saya dua-duanya sangat efektif dan sangat nendang. Jokowi tegas menolak jabatan Presiden 3 periode dan menolak penundaan pemilu 2024. Yang kedua, mengancam menterinya yang tetap ngotot berkampanye tentang penundaan dan jabatan Presiden 3 periode. Dua hal yang saling berkelindan, sekaligus memberikan rasa nyaman kepada publik bahwa dalam konteks ini istana tidak main mata dengan upaya-upaya para menterinya yang begitu agresif belakangan mengkampanyekan itu. Dan rasa nyaman itulah yang kemudian menimbulkan rasa trust kepada publik bahwa Jokowi dari lubuk hatinya yang paling kecil adalah pemimpin yang taat pada konstitusi, yaitu pemimpin yang tidak mau diperpanjang masa jabatan politiknya. Kan itu sebenarnya yang ditunggu. Yang kedua sebenarnya, Cindy, kalau soal jabatan Presiden 3 periode, ini bisa menjadi jebakan Batman bagi Jokowi. Karena sekalipun ada amandemen, Jokowi bisa maju 2024, nggak ada jaminan Jokowi akan menang di 2024. Kalau yang dihadapi itu misalnya orang seperti Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan, itu berat perjuangannya untuk memenangkan kembali. Inilah yang saya kira memang harus dilihat secara jernih. Di tingkat tren kepuasan publik yang sudah mulai menurun terhadap Jokowi, isu-isu liar di sekitarnya, di tengah kesulitan rakyat, mestinya harus berkelindan dengan reshuffle kabinet. Tinggal 2 tahun. Bagi Jokowi tidak ada ampun bagi mereka yang sebenarnya telah mempermalukan Presiden. Mas Adi, karena belum ada, kata dia Anda menyatakan Presiden belum ada kalimat yang nendang soal menghentikan
polemik ini dari keinginan Presiden sendiri bahwa saya tidak ingin ada penundaan pemilu atau 3 periode. Dengan sentilan yang diberikan kepada menteri ini, apakah masih akan ada lagi menteri yang berani untuk bicara soal ini? Singkat saja. Saya melihat akan muncul upaya-upaya baik secara langsung ataupun tidak langsung yang akan muncul dari sekitaran lingkaran presidennya untuk memobilisasi dukungan jabatan presiden ditambah ataupun penundaan pemilu. Karena kalau kita melihat rata-rata ketika misalnya ada aparat desa melakukan dukungan 3 periode, itu kan nggak kelihatan siapa elit yang muncul. Tapi kan orang tahu politik kita ini kan seperti rumah menggunakan kaca. tangan yang lain begitu, Mas Adi? Betul, betul. Orang semuanya tahu bahwa siapa yang menggerakkan dan mengonsolidasi ini semua. Jadi rakyat ini sudah pintar, sudah cerdas, jangan belagak-belagak nggak tahu apa-apa. Orang semua tahu siapa yang kemudian menjadi aktor intelektual soal penundaan dan jabatan presiden 3 periode. Baik, untuk ketegasan untuk bisa menghentikan polemik penundaan pemilu dan juga jabatan 3 periode bagi presiden. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.